Halo teman-teman kreatif, selamat datang di Obras, obrolan santai Stikers Pati Rapih Yogyakarta yang unggul dan berbeda rasa, di mana setiap ide dapat menjadi inspirasi. Bersama saya, Malin Meliana, hari ini kita akan membahas terkait unit kegiatan mahasiswa yang ada di Stikers Pati Rapih. Penasaran? Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa follow juga ya akun sosial media kita. Oke, nah sekarang udah hadir nih sama kita dua narasumber dari UKM PSM. Boleh teman-teman kenalin dulu nggak sama teman-teman yang nonton di YouTube channel? Boleh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan aku Dinda dari UKM PSM Stikers Pati Rapih. Dan aku Caroline dari UKM Stikers Pati Rapih juga. Oke, ini aku sama Dinda sebelumnya udah kenal. Nah, aku sama Caroline. Iya. Biasa dipanggilnya apa nih? Biasanya banyak nih ya. Oh, banyak panggilan ya. Bisa Caroline, bisa Clara, atau bisa disingkat Cece. Oh, bisa Cece gitu ya. Oke, aku panggil Cece aja kali ya. Oke. Oh, kalau Dinda nih ketua PSM ya? Iya benar. Oke, kalau Cece jabatannya apa di PSM? Wakilnya Dinda. Oh, wakilnya Dinda. Oke, ini kita kedatangan petinggi-petinggi dari PSM nih ya. Oke, aku mau tanya dulu deh, kenapa alasan kalian deh, kenapa kok mau di UKM PSM gitu? Kalau aku sendiri itu karena basicku itu menyanyi dan aku kebetulan memang dari kecil gitu loh. Dari kecil itu suka nyanyi, jadinya makin kesini kok oke nih di basicku ini, passionku ini, terus di kuliahan juga nih, di kampus juga ada PSM kan, jadinya mau deh ke situ aja gitu. Oke, sesuai passionnya Iya, gitu ya. sesuai passionnya. Oke, kalau Dinda? Ya kalau aku juga hampir sama sih sama Cece. Soalnya kan juga hobi nyanyi. Terus dan kebetulan juga masuk Stikers ini ternyata ada UKM-nya. Jadi kayak bisalah jadi wadah buat berprestasi gitu. Oke, apalagi kayaknya tuh PSM nih sering banget ikut lomba gitu ya. Oke, aku mau tanya-tanya sedikit nih. Kalau nggak salah nih PSM nih belum lama ganti nama ya ke Pulkra Concordia Iya, gitu. betul. Itu sejak kapan sih kalau boleh tahu? Itu sejak 19 September 2023. Oh, 23 ya? Iya. Oke, sekitar 2 tahun berarti ya? Belum. September baru setahunan gitu ya. Oke. Sama oh ya, aku juga dengar nih kalau keanggotaan di PSM tuh katanya harus 2 tahun. Bener nggak sih itu gitu? Boleh dijelasin sama teman-teman? Itu benar. Maksudnya 2 tahun ini nih menjabat sebagai anggota PSM aktif. Jadi setelah aktif 2 tahun di PSM ini bisa memilih mau untuk menjadi anggota pasif atau tetap aktif. Kalau pasif ini dalam arti dia tetap anggota PSM, cuman nggak selalu mengikuti kayak kegiatan-kegiatan PSM gitu. Jadi kalau misalnya dia mau ikut kegiatan PSM kayak misalnya ngisi acara itu nggak wajib ikut gitu, jadi bisa milih. Oh, oke. Berarti tapi dibikin 2 tahun kayak gini nih supaya ini ya, apa namanya, konsisten juga gitu ya di PSM ya sama 2 tahun. Oke. Terus sekarang nih kegiatan rutin yang ada di PSM nih ada apa gitu? Boleh dijelasin? Kalau kegiatan rutin itu latihan ya, pasti itu latihan. Okay. Biasanya itu latihan setiap hari Sabtu. Seminggu sekali berarti ya? Seminggu sekali. Dan 1 bulan itu bisa latihan 3 kali sampai 4 kali. Tapi tergantung. Kalau misalkan ada acara, kemarin kan belum lama kan ada Dies. Oh iya betul. Nah itu Dies. bisa 1 minggu itu 3 kali. Bisa hari Senin, Selasa, Jumat, atau Senin, Rabu, Sabtu gitu. Okay. Selalu. Nah itu tuh gimana nih? Anak-anak kan apalagi udah kuliah nih sibuk juga ya. Terus juga di PSM belum tentu cuma 1 tingkat, pasti kan ada beberapa tingkat juga. Nah itu tuh gimana sih kalian ngatur supaya tetap latihan bareng di tengah-tengah kesibukan? Kita tanya ke anggotanya itu, apakah kelas kalian ini ada kelas di hari ini atau di sesi ini atau di jam ini gitu. Okay. Kalau misalkan kebetulan oke, free semuanya, kita latihan. Berarti disepakati dulu. Iya, ya? disepakati dulu. Kalau Oke. misalnya dalam 1 minggu itu full kuliah terus sampai jam 4. Jadi kita biasanya ngambil latihan itu di jam 5:30 sampai jam 7:30 gitu. Jadi kayak ngambil waktu free-nya aja gitu. Oke. Terus kalau sekarang nih ada nggak sih lagi kalian mempersiapkan entah event atau lomba gitu, ada nggak?
Kalau untuk event atau lomba itu sih kita belum Kak, cuman untuk dari anggota kami sendiri itu lagi mau ikut lomba Dies Natalisnya yang Rumah Sakit Bethesda. Jadi beberapa dari anggota kita yang ikut. solo vokal itu Iya. ya? Oke, ini ditunggu nih teman-teman, kita lihat prestasi apalagi yang akan diraih oleh PSM. Kemarin-kemarin juga ada sempat menang lomba ya? Waktu itu ya? Tahun kemarin itu 2024 juara UNY Prize di UNY. Oh, di UNY. Terus bulan Februari kemarin juara dapat medali emas B di Festival Suara Saraswati yang diselenggarain sama PSM-nya ISI. Oh, itu tapi grup semua tuh? Iya. Lomba-lomba itu ya? Tuh teman-teman, kalau mau UKM yang berprestasi nih udah cukup banyak mengikuti lomba-lomba nih, kalian apalagi hobi nyanyi bisa ikut langsung join di PSM atau Pulkra Concordia. Oke, lanjut. Selama ini ada nggak sih program kerja? Setahu saya sih kan PSM ini udah mulai semi-semi jadi kayak organisasi sendiri gitu kan. Nah, ada nggak sih kalian kolaborasi dengan UKM lain atau pihak luar gitu? Udah ada belum sejauh ini? Atau ada rencana kayak gitu nggak? Kalau dari kita sendiri itu sempat choir visit. Jadi Choir kita visit. ke ISI buat kayak semisal studi banding gitu Kak. Jadi kita Kayak sharing iya, sama sharing. PSM-nya isi gitu. Oh, kayak gitu. Itu sempat kesana udah? Udah. Oh, banyak insight apa aja tuh? Kira-kira ada nggak sih yang kayaknya, oh ternyata bisa diadaptasi nih di kita gitu, ada nggak? Banyak sih, dari kayak metode kepengurusannya kan beda. Jadi iya. kita tuh kepengurusan yang sekarang ini jadi lebih tertata. Terus untuk dari latihan-latihannya itu juga udah mulai kayak dibagi-bagi gitu sih Kak. Kalau misalnya kita dalam 1 bulan ini nggak ada acara atau event tertentu, itu kita 1 bulan itu latihan 3 kali. Jadi 1 minggu sekali itu entah kita teori untuk musik atau kondak gitu. Jadi nggak semua anggota ini cuman fokus nyanyi, tapi kita bisa passion yang lain gitu. Oh gitu. Ya. Seru ya, maksudnya ada materinya juga Iya. ya. Nggak cuman nyanyi langsung praktik gitu ya. Oke. Selanjutnya, oh ya teman-teman ini udah pernah lomba internasional gitu belum sih? Sejauh ini belum. Tapi pengen banget buat ikut lomba internasional. Tapi kalau dilihat-lihat lagi itu kayak masih ragu karena persiapannya itu harus panjang. Iya, apalagi kalau internasional ya. Iya, benar ya. benar. Kompetitornya juga bagus-bagus Iya, kan ya. soalnya dari kalau yang di lain ya. internasional itu entah dari lagunya atau dari penilaiannya, terus kita lombanya di mana itu kan mereka yang menentukan, bukan kita. Jadi biasanya itu dilaksanakan offline. Offline, tapi ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri. Atau luar kota pun kita juga jadi butuh dana banyak Iya, ya benar. tentunya ya. Oke, terus selanjutnya nih aku mau tanya-tanya nih terkait perkembangan PSM sendiri. Kalau di sini kan termasuknya yang protokoler ya PSM nih, karena kan sering dari event-event tuh pasti ada nyanyi-nyanyinya dan otomatis PSM ini terpanggil. Nah, sejauh ini tuh perkembangan dari anggota kalian sendiri tuh gimana sih? Apakah dari tahun ke tahun ya banyak juga peminatnya atau ada up and down-nya gitu, kayak gimana? Kalau dari angkatan sebelumnya itu, angkatan kita tuh udah mulai rame Kak yang untuk daftar. Cuman untuk tahun ini itu ada sedikit penurunan, jadi makin sedikit gitu. Itu sih yang bikin kita kayak struggle. Apalagi kan kita sering ngisi acara gitu, jadi kayak bingung sendiri. Oke. Ya, tadi kan kalian ada sempat ngomong nih, kayaknya mulai ada penurunan dari anggota-anggota PSM sendiri. Nah, sebagai ketua dan wakil nih, ada nggak sih kiat-kiat atau tips kalian gitu yang bakal dilakuin untuk next-nya kayak gimana? Supaya makin banyak nih anak-anak yang mau join di PSM kayak gitu. Ada nggak? Kalau untuk daya tarik untuk teman-teman yang nanti mau masuk itu dari open recruitment. Itu harus karena kan mungkin itu menjadi jalan yang paling efisien untuk menarik teman-teman gitu loh, untuk masuk ke PSM sendiri gitu. Mungkin lebih disemangatin lagi ya pas opreknya itu ya, kayak gitu. Mungkin bisa pamer-pamer jumawa juga nih, kayak oh ya kita menang lomba terus loh gitu. Biar teman-teman yang mau dapat prestasi nih join gitu ke PSM. Oke, selanjutnya ada nggak sih tantangan yang teman-teman hadapin gitu selama di PSM ini gitu? Bisa jelasin?
Kalau tantangannya sendiri itu mungkin dari susahnya bagi waktu ya Kak, antara jadwal latihan, terus jadwal kuliah yang biasa sampai sore, terus belum lagi deadline tugas yang mepet. Terus juga di PSM sendiri ini kan prodinya dari prodi yang beda-beda, dari D3 itu udah pada klinik, jadi kayak makin susah untuk latihannya. Terus untuk gizi juga kan jadwalnya padat banget. Terus tantangan yang lain ya itu sih, kita berdua sendiri dari pengurus ini kayak anggotanya makin lama makin dikit, jadi itu salah satu tantangan yang paling susah sih buat kita. Iya ya. Terus kayak model opreknya PSM sendiri itu juga kayaknya lumayan susah nggak sih? Kalau aku sih kan aku nggak terlalu bisa nyanyi ya, kayaknya waduh kok kayaknya opreknya tuh ada 2 hari atau apa itu ya katanya ya? Jadi opreknya itu tuh ada dua tahap. Yang pertama itu ada one day training, itu dilaksanakan 1 minggu sebelum hari H seleksinya gitu. Jadi one day training ini kita nggak semuanya diujikan atau diberikan kepada teman-teman yang mau daftar, tapi cuma ada 3 itu dalam satu kesatuan. Jadi kayak namanya itu Prima Vista. Prima Vista itu kayak gimana tuh? Nah, itu yang pertama disuruh untuk membaca notasi angka dan balok. Itu kita tes gitu bentuknya. Iya. Tapi nanti diajarin gitu nggak sih? Diajarin. Oh, kalau jadi itu diajarin. di training itu kita diajarin dulu. Oh, gitu. Terus biar nanti pas di hari H itu ada bekalnya gitu. Oh, Terus yang kedua itu ketukan. Jadi kan ada beberapa ketukan tuh yang harus dipelajari dan harus dikuasai sama anak-anak PSM. Nah, biar nantinya itu nggak bingung pas latihan udah beneran gitu. Nah, terus yang ketiga itu nyanyi. Menyanyi itu ada lagu wajib sama lagu pilihannya dia sendiri mau apa gitu. Boleh dangdut, pop, jazz, rock atau semacamnya. Itu tapi tren yang di awal itu tuh sebelum join ya? Udah tapi dikasih pembekalan nggak? Atau setelah masuknya? Itu sebelum join, jadi one day training itu untuk umum. Jadi nanti untuk yang di hari H itu yang berminat mau ikut PSM, nah itu baru bisa tuh ikut tes. Itu tapi jadi penilaian juga kalau mau join gitu. Maksudnya kan kalau misalnya kayak aku nih, bisa aku sekedar hobi doang, tapi aku nggak bisa nih not balok, not angka gitu-gitu, ketukan-ketukan gitu kurang hafal gitu. Itu tuh apakah akan jadi memberatkan juga, jadi kayak aduh aku nanti kayaknya nggak keterima nih di PSM gitu-gitu nggak sih? Sebenarnya enggak sih, karena nanti masuk PSM juga nanti kita mulai belajar dari teori-teori dasar nyanyi itu gimana, dari pernafasan segala macam itu nanti kita belajar lagi di PSM. Mungkin cuma untuk pemahaman ya ketika udah di PSM nih kamu udah paham sejauh mana kayak gitu ya. Selanjutnya aku mau tanya sama teman-teman nih, sebagai UKM yang sekarang tuh udah jadi hampir semi organisasi sendiri nih teman-teman, ada harapan apa, dukungan apa sih dari kampus supaya untuk PSM gitu mendukung program-programnya dari Pulkra Concordia sendiri gitu, ada nggak harapan teman-teman, maksudnya dari kampus nih biar kayak Bu atau Pak fasilitasi kita lebih gitu atau apa gitu, ada nggak? Harapannya sih dari kampus sendiri bisa mendukung penuh apa yang PSM lakukan, jadi kayak misalnya kita ikut lomba, disupport lah gitu. Terus untuk fasilitasnya juga kemarin udah sempet dikasih kok, jadi kayak ya udah. Spill dikit dong, spill apa yang udah dikasih sama institusi nih buat teman-teman di PSM nih? Kita dapat keyboard baru. Dapat keyboard baru ya, Kemarin tuh sebenarnya ada ngobrol-ngobrol sama ibu juga, kayaknya tuh sama ibu kemahasiswaan kita gitu, kayaknya mau ada ditambah-tambah alat musik lagi sih untuk di kita gitu, kayak gitu. Tapi nanti kita tunggu lebih lanjut sih ya itu ya. Terus kita sebelum menutup ini semua, kita tanya deh sama teman-teman, ada nggak pesan-pesan dari kalian buat teman-teman nih di luar sana yang belum join di Pulkra Concordia gitu? Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Pesan-pesannya itu jangan pernah takut untuk join ke PSM, karena di PSM itu bukan wadah untuk bergengsi, tapi wadah untuk menyalurkan bakat minat. Jadi dengan menyalurkan bakat minat itu kita bisa dapat prestasi dari situ juga. Jadi kayak menambah poin kita sebagai mahasiswa di Stikes ini kan, kita harus mengumpulkan beberapa poin ya, betul. Dari kayak sertifikat atau ikut UKM gitu. Pastikan
dari kita join UKM, entah itu PSM atau yang lainnya, itu pasti kan dapat poin. Iya. Nah, itu bisa nambah. Apalagi kalau hobinya nyanyi kan udah ditambah hobi nyanyi terus dapat poin, Iya. double ya jadinya Jadi ya. enak kan? Iya. Gitu. Lebih seru lagi apalagi. Terus kan sekarang di PSM tuh ada tutornya sini, ada coachnya ya. Iya. Ya, jadi sama-sama belajar lebih lagi kayak gitu. Oke, dari Dinda ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman gitu? Kalau dari aku sendiri, buat teman-teman yang punya hobi nyanyi, terus pengen nih berprestasi di bidang nyanyi, boleh banget tuh join di PSM buat ngembangin bakat kan. Bener juga tadi kata Cece, dapat poin dan sertifikat lain, jadi bisa nemuin apa ya, kayak keunggulan nih dari diri kita sendiri gitu. Oke, nah itu dia teman-teman. Buat teman-teman yang masih ragu-ragu atau next nih kalau misalnya calon maba yang mau masuk Stikes Panti-Rapi bingung mau UKM apa, nah boleh join di PSM. Nanti akan ketemu dengan Dinda dan Cece. Kalian masih jabatan gak sih? Masih Nextnya Next ini sampai bulan September. sampai September. Iya. Masih bisa ketemu? Masih. Kan nanti kita PKKMB di Agustus, Agustus kan ya? ya. Ya, oke kayak gitu. Oke ya teman-teman. Sekian kita ngobrol-ngobrol bersama UKM PSM. Semoga dapat menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang masih bingung-bingung mau join UKM, bisa menjadi gambaran buat kita semua. Nah itu dia teman-teman obrolan seru kita bersama Dinda dan Cece dari UKM PSM. Ditunggu video berikutnya di Obras dan tetap kreatif dan inovatif. Bye-bye.